Puji nama Tuhan, Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri, kita boleh sapa satu dengan yang lain, kanan kiri kita katakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus diberkati, Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya. Kita masuk dalam ibadah kita yang kedua saudara. Boleh saya undang untuk setiap jemaat yang masih duduk di bangku belakang, boleh maju untuk mengisi bangku yang di depan yang masih kosong. Amin. Saudara, kita tahu ya saudara, di luar sana keadaannya lagi tidak baik-baik saja. Tapi kita di sini kita datang, kita mau satukan hati kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Kita ingin datang untuk mengangkat setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Agar setiap yang terjadi, biar Tuhan yang ikut serta Tuhan. Biar Tuhan yang ikut serta dalam setiap masalah yang terjadi saudara. Kita percaya bahwa negeri kita Indonesia akan dipulihkan, amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus, haleluya. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa atas kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur hingga saat ini kami masih boleh berdiri di tempat kami masing-masing. Itu semua karena anugerahnya Tuhan, itu semua karena kebaikannya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk situasi kondisi yang mungkin sekarang tidak baik Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Engkau turun tangan, ketika Engkau bekerja Tuhan bagi bangsa kami yakin di situ ada pemulihan, di situ ada kesembuhan, di situ ada mujizatnya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang berdaulat atas Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin angkat penyembahan kami lebih lagi di hadapan Tuhan. Dan kami mau serukan dan kami mau tinggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Karena Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita mau hampiri tahtanya Tuhan. Kita mau satukan hati kita saudara. Karena kita tahu bahwa kuasa Tuhan terlebih besar dari apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Sorangan haleluya. Ku menyembah, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Kami hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Sebab kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya dalam hidup
untuk kita berdoa bagi bangsa kita. Kita berdoa atas situasi kondisi yang terjadi di Indonesia. Minta pemulihan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan atas Indonesia. Mari kita berdoa saudara, mari kita berdoa, kita buka suara kita. Ucapkan kata-kata penuh berkat, bukan kata-kata kutuk yang keluar, tapi kata-kata penuh berkat bagi Indonesia. Shandaya kalau Kau rapi Tuhan Yesus bangsa kami, biar penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kau berkati setiap presiden dan jajaran pemerintah yang ada, dari atas hingga bawah Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, hikmat marifat yang hanya dari Tuhan. Kejujuran yang luar biasa, keadilan yang luar biasa boleh mereka terus pegang Tuhan Yesus, untuk memimpin bangsa kami ini Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, bangsa kami bukan apa-apa Tuhan Yesus. Engkau telah memerdekakan bangsa kami ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan juga Engkau akan memberkati Indonesia, Engkau akan memulihkan Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus, lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa kami ini Tuhan. Kami butuh belas kasihan Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan Yesus. Kami yang sebenarnya gak layak di hadapan Tuhan, tapi boleh Engkau layakkan. Terima kasih Tuhan, belas kasihan-Mu kami butuhkan. Kami butuhkan belas kasihan Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami Bapa datang kepadamu merendahkan diri di hadapanmu serendah-rendahnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa Indonesia ini sedang ada di dalam pemulihannya Tuhan. Tuhan sedang bekerja melawat bangsa kami ini mulai dari Sabang hingga Merauke ya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap seruan anak-anak-Mu sampai kepada telinga-Mu Tuhan. Sehingga mata-Mu tertuju atas bangsa kami ini Tuhan. Sebagaimana bangsa kami sedang mengalami dalam keadaan problem ya Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, di balik semua ini ada rencana Tuhan yang sungguh luar biasa. Engkau akan memakai bangsa Indonesia ini sungguh luar biasa nanti Tuhan suatu saat Bapa. Kami percaya kebenaran demi kebenaran akan diungkapkan ya Tuhan. Kami percaya semua yang terselubung hari ini sedang Tuhan singkapkan bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar kiranya Tuhan setiap mereka demonstrasi ya Tuhan, apapun yang menjadi inspirasi mereka Tuhan, biarlah kiranya Tuhan ditanggapi oleh setiap DPR, bahkan juga presiden ya Tuhan, agar kiranya semua demonstrasi ini Tuhan boleh puas dengan hasil yang sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan hikmat kebijaksanaan bagi Bapak Prabowo, bahkan juga Bapak Gibran ya Tuhan, bahkan semua menteri-menterinya ya Tuhan, bahkan semua kabinet DPR, MPR ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami sungguh percaya dan sungguh percaya Tuhan. Biar kiranya kebijaksanaan bahkan juga hikmat Kau curahkan bagi mereka. Apapun yang menjadi keputusan mereka, keputusan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami berdoa setiap garda terdepan, bahkan setiap TNI, Polri ya Tuhan, bahkan semua yang ada di depan Tuhan yang terus berjuang Tuhan untuk ya Tuhan menengah atas setiap bangsa kami ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan, supaya mereka tetap ada di tengah-tengah Tuhan, membela rakyatnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian juga dengan kota Bekasi ini Tuhan, kami percaya Engkau memberkati. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu kota Bekasi ini ya Tuhan. Bahkan Bapak Rahmat Effendi, semuanya Tuhan Engkau berkati ya Tuhan di kota Bekasi ini ya Tuhan. Bahkan juga Kang Deddy Mulyani sebagai gubernur yang ada di Jawa Barat ini, Engkau berkati dia Tuhan. Lewat keberanian terobosan yang sungguh luar biasa, adalah terobosan yang sungguh memukau bagi kota yaitu Jawa Barat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati semua provinsi demi provinsi, kota, bahkan desa-desa sekalipun terpencil Engkau lawat ya Tuhan. Api kemuliaan-Mu turun atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya sebagaimana Engkau berkata, ketika umatku datang merendahkan dirinya, boleh berbalik jalan, maka aku akan memulihkan bangsa itu. Demikian juga Tuhan, ini yang kami lakukan Tuhan, supaya kiranya bangsa ini pulih dengan keinginan Engkau ya Tuhan. Kehendak-Mu ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu di negeri kami Indonesia ini seperti di sorga. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. The
damailah. Ya, mari angkat tangan kita. Kita lepaskan berkat bagi Indonesia. Oh, diberkatilah negeri kami, Indonesia tercinta ini Tuhan. Dalam nama Yesus, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku. Terus tepuk tangan bagi Tuhan yang merindukan kedamaian atas kota ini, yang rindu akan kedamaian negeri ini, akan lebih sungguh-sungguh bergairah, lebih sungguh-sungguh bergairah, lebih sungguh-sungguh bergairah, lebih sungguh-sungguh bergairah, lebih sungguh-sungguh bergairah. Oh Yesus, mari kita angkat tangan kita. Kita angkat tangan kita. Mari arahkan hati dan pikiran kepada Dia, kepada Allah. Dia Allah yang berkuasa berdaulat atas negeri ini. Dia Allah yang berdaulat atas kota Bekasi, atas Jawa Barat, seluruh pelosok pulau-pulau, seluruh negeri di Indonesia ini. Kami sampaikan dan kami katakan shalom bagi negeri ini. Diberkatilah bangsa ini, diberkatilah negeri ini, diberkatilah pemimpin bangsa ini, diberkatilah seluruh penduduk bangsa ini. Segala bentuk siasat si iblis, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin memperdaya penduduk bangsa ini, yang hendak membuat kekacauan bangsa ini, yang ingin memecah belah bangsa ini, kami angkat tangan kami sepakat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar kiranya Tuhan api kemuliaan-Mu memenuhi negeri ini. Api kemuliaan-Mu memenuhi negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Hanya ada satu tempat di mana kami sungguh rasakan hadirat-Mu. Lebih baik satu hari di bait Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Kami ada di hadapan-Mu siang hari ini Tuhan. Karena kami tahu kami butuh firman-Mu. Dan kami sungguh rasakan kehadiran-Mu yang sudah menjamah kami, yang bahkan menyembuhkan kami. Segala bentuk kekhawatiran, ketakutan sudah diangkat. Dan dengan iman kami angkat tangan kami Tuhan. Engkau berdaulat atas negeri ini. Tuhan berdaulat atas hidup kami, atas keluarga kami, atas usaha kami. Gereja-Mu berdiri atas kota bangsa ini Tuhan. Di mana di dalamnya jika ada orang-orang yang benar, maka demikianlah doa mereka penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terus Roh Kudus Engkau berbicara bagi kami. Pakai dan urapi hamba-Mu. Kami siap duduk diam untuk mendengarkan pesan firman-Mu. Setiap kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, saudara kasih dalam Tuhan, saya langsung saja mengingatkan kepada kita semua ya, bahwa memang keadaan sekarang ini sedang kurang baik, tetapi kita harus punya iman bagaimana yang tidak baik menjadi baik. Katakan amin. Tidak ada cara lain, hanya satu cara, yaitu dengan cara-caranya Allah. Yaitu dengan cara-cara prinsip hidup kerajaan Allah. Amin. Jadi kalau saudara dapat berita-berita yang menghebohkan, berita-berita yang menakutkan, mengkhawatirkan, saudara cukup di tangan saudara. Katakan cukup di tanganku. Jangan disebarkan saudara. Karena itu kan membuat khawatir, takut. Apalagi mereka-mereka yang tidak beriman kuat. Ya,
tapi cukup di tangan kita. Katakan cukup di tanganku. Amin. Saya tidak dapat membatasi saudara untuk membuka media sosial, membaca berita-berita, tetapi sebagai warga gereja, saya ingatkan kita supaya kita bijaksana dan tidak menyebarkan. Ketika kita sebarkan, maka itu akan menjadi satu bentuk secara tidak langsung memprovokasi orang masuk dalam situasi keadaan tersebut sehingga orang penuh ketakutan dan kekhawatiran. Sekalipun realitanya memang seperti itu. Tetapi bagi kita, saudara kasih dalam Tuhan, jadilah warga gereja, jemaat yang bijaksana, pelayan Tuhan. Bagian yang kita lakukan adalah justru untuk menyebarkan kebaikan, untuk menyebarkan berita-berita yang baik, berita-berita yang positif, berita-berita yang membangun. Bukan yang tidak membangun, bukan yang meruntuhkan, tetapi yang membangun. Katakan amin. Sehingga segala berita-berita yang berkeliaran di media sosial di luar sana, saudara kasih, justru kita mengambil bagian untuk berdoa. Katakan berdoa. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, tadi malam 12:30 atau jam 1 saya dengan istri, ya karena begitu banyaknya perkembangan ya, dan kemudian kami berdoa dan kami menangis bukan karena sesuatu yang kurang, tetapi menangis karena satu beban bagi kita warga gereja, satu beban bagi kami hamba Tuhan dan semua kita adalah beban kita supaya negeri ini tetap ada di dalam kontrol kendali Tuhan. Katakan kontrol kendali Tuhan. Kalau Tuhan sudah kontrol dan kendalikan negeri ini, sebab di dalamnya ada orang-orang benar yang berdiri dan berdoa, maka saya percaya doa setiap kita, doa orang-orang benar akan manjur. Katakan manjur. Bahkan penuh dengan kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Hal yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dilihat akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua pesan saya, saudara kasih dalam Tuhan, supaya juga mulai dari saat ini kita harus selalu terus berjaga-jaga. Amin. Katakan berjaga-jaga. Banyak-banyaklah kita berdoa. Ya, banyak-banyaklah kita memuji Tuhan. Dan banyak-banyaklah kita baca firman Tuhan. Karena firman ini yang akan mengokohkan, menguatkan, meneguhkan imanmu. Ya, katakan mengokohkan, menguatkan, meneguhkan iman kita. Ya, sebab di dalam kehidupan setiap orang percaya memiliki pengharapan. Katakan pengharapan. Sekalipun memang yang terjadi seperti ini, tapi kita percaya bahwa di balik segala sesuatu yang boleh diizinkan terjadi, Tuhan punya rencana yang terbaik, blessingnya bagi setiap kita. Bagi negeri kita, bagi bangsa ini, kita percaya semuanya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kemaslahatan bagi seluruh penduduk negeri ini. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sebab kita memang baru saja kita merayakan, memperingati 17 Agustus 2025, 80 tahun kemerdekaan negeri tercinta kita ini, Indonesia. Saudara kasih dalam Tuhan boleh ditampilkan. Dan karena memang masih di dalam suasana kemerdekaan ini, maka ini juga yang saya boleh bagikan bagi kita jemaat yang Tuhan kasihi. Dan saya percaya, saya tidak tahu di poin mana nanti saudara dapatkan, tapi biarlah itu menjadi rema dalam hidup kita, sehingga kita aplikasikan menjadi warga gereja yang patuh dan tunduk, yang taat dan setia, yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita buka Alkitab kita. Tema yang saya sampaikan, yang saya bagikan adalah Kristus apa? Kristus telah memerdekakan kita. Nah, pertanyaannya, saudara kasih dalam Tuhan, apakah kita sudah merdeka? Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin secara fisik penjajahan sepertinya seakan kita sudah merdeka dari penjajahan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka secara spirit, secara rohani?
atau secara iman. Mari kita lihat saudara, dan apa yang menjadi maksud dan tujuan apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Galatia, sebagaimana di dalam kitab Galatia 5 ayat yang pertama kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ya, karena belum kompak maka kita sama-sama kembali baca. Ya, dengan suara yang keras saudara, ya. 3, 2, 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa merdeka itu artinya adalah bebas, lepas dari penjajahan, perhambaan atau ikatan-ikatan, ya, ikatan-ikatan yang dalam tanda petik menjajah. Ini. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, maksud Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ini, dia sedang menekankan dan dia sedang mengingatkan, hai jemaat BKP. Ya. Hai jemaat Galatia, bahwa sebetulnya kamu itu sudah merdeka. Sebetulnya kamu itu sudah bebas. Sebetulnya kamu itu sudah lepas dari perbudakan dosa. Karena memang pada masa itu ada ajaran yang mengajarkan, yang menitik beratkan kepada perbuatan, yaitu hukum Taurat. Tetapi kamu merdeka, kamu bebas, kamu lepas bukan karena hukum Taurat. Tetapi kamu merdeka, kamu lepas bukan karena perbuatan baikmu. Bukan karena ketaatanmu melakukan hukum Taurat. Tetapi karena Kristus telah mati bagimu. Dan karena Kristuslah yang telah mati bagi saudara dan saya, sehingga kita menjadi pribadi yang merdeka di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara perhatikan, di dalam, kenapa saya katakan demikian? Di dalam kitab Roma 3 ayat 20, Rasul Paulus berkata demikian. Karena sebetulnya tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu ada dikelompokkan di dalam 3 hukum, saudara. Yang pertama yaitu hukum moral. Itu yang ada 10 perintah Tuhan. Itu hukum moral. Dan yang kedua ada yang namanya yaitu hukum seremonial. Itu tata cara ibadah, korban-korban persembahan atau hari-hari Sabat. Dan yang ketiga yaitu hukum sosial, aturan-aturan hukum-hukum bermasyarakat. 3 kelompok ini hukum Taurat dibagi saudara kasih dan ada terdiri di dalam 613 hukum ataupun mispot. Saudara kasih dalam Tuhan, hukum Taurat menitik beratkan kepada perbuatan. Saudara bayangkan, dari 613 ini, jika satu saja tidak dapat diperbuat, maka kita belumlah menjadi pelaku kebenaran sesuai dengan prinsip di dalam melakukan perbuatan, yaitu hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang mampu, saudara. Maka itu sebabnya kita sangat bersyukur. Kenapa dikatakan bahwa tidak ada seorang pun mampu dengan sempurna melakukan dan mengerjakan hukum Taurat. Dengan usaha, daya, dan upaya dengan segala perbuatan. Tidak seorang pun yang mampu dan mengerjakan dan melakukannya itu. Saudara kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya di dalam kitab Yesaya 64 ayat 6 berkata bahwa sebetulnya segala kesalehan,
segala kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Manusia tidak akan dapat mencapai kesempurnaan dan keselamatan melalui usaha sendiri. Tetapi harus mengandalkan Allah. Maka sebabnya di dalam Efesus 2:8 dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita. Tetapi karena iman kepada Kristus Yesus. Katakan amin. Dia yang telah mengambil alih segalanya apa yang ketidakmampuan saudara dan saya di dalam mengerjakan dan mentaati hukum Taurat. Yesus mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Tidak ada upaya dan tidak ada hal yang baik yang kita kerjakan dan kita lakukan. Itulah artinya kasih karunia. Tapi karena inisiatif Allah bagi saudara dan saya sehingga kita, saudara dan saya, kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sebab Bapa mengaruniakan putra yang tunggal turun ke dunia ini. Dan dia mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah taat. Bahkan sampai mati di kayu salib. Demi dan untuk keselamatan hidup saudara dan saya. Katakan amin. Saudara, Kristus telah memerdekakan kita. Artinya kita dibebaskan. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa dan kuasa kegelapan. Melalui apa? Yaitu kematian Yesus Kristus di kayu salib. Yang tidak bersalah, dijadikan bersalah oleh pelanggaran dan dosa saudara dan saya. Artinya sedemikian berharganya hidup saudara dan saya. Sedemikian bernilainya hidup saudara dan saya. Saya kalau sudah ngomong berharga, bernilai. Artinya bagaimana Allah memandang kita saudara. Bagaimana dia memandang hidup saudara dan saya. Yang penuh dengan segala pelanggaran dan dosa dan ketidakmampuan untuk melakukan hukum Taurat. Yesus datang mengambil alih semua itu. Yang pada akhirnya saudara dan saya menerima kasih karunia anugerah keselamatan tersebut. Bukan karena kemampuan kita. Tetapi karena dengan mulut engkau mengaku. Dengan hati engkau percaya. Engkau bertobat dan engkau dibaptis. Dan engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi kalau ada di antara jemaat saudara kasih dalam Tuhan, saudara masih memiliki pikiran, waduh hidup saya dari dulu susah begini-begini terus. Kenapa ya? Kenapa ya? Mengapa ya? Susah terus dari dulu. Hidup kok begini aja? Kok seakan tidak ada yang berubah? Saudara kasih dalam Tuhan. Saya bilang gini, kalau kamu ngomong seperti itu, berarti kamu sedang tidak menghargai kuasa Allah di dalam dirimu. Kenapa saya katakan demikian? Sebab di dalam penciptaan mula-mula manusia dalam kitab Kejadian 1:26 sampai dengan 27. Sebelum manusia jatuh, Adam di dalam dosa. Apa yang Allah katakan pada saat itu? Baiklah kita menciptakan manusia itu serupa, sama dengan kita. Serupa dengan gambar Allah itu sendiri. Dan dia katakan biarlah mereka berkuasa. Bayangkan, berkuasa atas binatang di langit, di darat, dan di laut. Artinya ketika dikatakan kita punya kuasa, berarti Tuhan sedang angkat kita. Berarti Tuhan sedang percayakan kita. Maka jangan melihat segala keadaan yang kau alami dalam pandangan manusiamu. Yang hanya terbatas dan tidak memiliki wawasan yang luas. Bagaimana sudah Tuhan mempercayakan dirimu. Dan dia berikan kuasa. Dan bahkan di dalam perjanjian baru sebelum Yesus naik ke surga dia katakan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Bayangkan. Penciptaan mula-mula manusia. Dia katakan dominion. Aku memberikan kuasa kepadamu. Dan sebelum Yesus naik ke surga dan juga berkata, aku memberikan kuasa kepadamu.
Untuk apa? Supaya saudara dan saya sebagai warga gereja, sebagai orang percaya, dapat memberdayakan dirimu. Setiap kemampuan, talenta yang kau miliki dalam dirimu, engkau kembangkan. Engkau kerjakan dan engkau lakukan. Sebagaimana apa yang Yesus ajarkan. Ada yang diberikan dengan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Dan digambarkan seorang Tuhan yang memiliki ladang anggur. Dan diberikan kepercayaan untuk mengelola. Artinya saudara dan saya, otoritas yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya untuk mengelola apa yang ada di sekitar kita. Katakan amin. Bukan untuk menjajah, saudara. Maka ini keadaan kondisi yang terjadi di negeri kita saat ini. Begitu banyak masyarakat yang tidak terlampiaskan. Begitu banyak di tengah-tengah masyarakat yang masih di dalam kesulitan dan kesusahan. Tetapi apa yang terjadi? Banyak juga di antara mereka yang mempertontonkan segala ketimpangan sosial yang terjadi di negeri kita ini. Ini menjadi beban dan tanggung jawab setiap kita. Katakan amin. Maka Tuhan berikan puasa bagi kita untuk mengelola apa yang ada di sekitar kita. Jika kita sudah dimerdekakan, jangan kita menjadi penjajah bagi orang. Jika Tuhan sudah bebaskan saudara dan saya, jangan menjadi penindas bagi orang. Katakan amin. Mari saudara kasih dalam Tuhan, jemaat yang Tuhan kasihi. Lantas apabila Kristus telah memerdekakan kita, maka yang pertama, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perhatikan? Dikatakan demikian, yaitu jangan berbuat dosa lagi. Katakan jangan berbuat dosa. Dosa itu menyakitkan hati Tuhan, katakan amin. Dosa itu juga menyakitkan istrimu, katakan amin. Dosa menyakitkan suamimu. Dosa menyakitkan orang tuamu. Dosa orang tua, dosa menyakitkan anak-anakmu. Dan segala kejahatan-kejahatan yang terjadi. Saudara kasih dalam Tuhan. Saya bilang gini, bahwa apa yang terjadi sekarang, ya orang masuk ke rumah orang, pekarangan orang, dan terus kemudian merampas, mengambil barang-barang yang bukan miliknya, itu adalah kejahatan, saudara. Kenapa bisa mereka lakukan itu? Ini hati, hasrat untuk memiliki yang bukan menjadi. Maka kita puji Tuhan, Alkitab selalu mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Kalau hati kita sudah terpikat kepada segala sesuatu, hasrat disalurkan, maka yang keluar adalah hal yang negatif, yang tidak baik, yang mencemarkan, merusak gambar Allah di dalam diri kita. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, natur dosa yang melekat kepada manusia mengakibatkan daging lemah dan kecenderungan hati manusia menyimpang. Maka satu-satunya cara, saudara kasih dalam, satu-satunya cara untuk mampu membentengi ini adalah sebagaimana Yesus katakan di dalam Yohanes 8 ayat 32 yang berkata demikian, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya saudara kasih dalam Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran. Artinya kita menghidupi firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Dan firman Tuhan itulah yang kita kerjakan, kita perbuat di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan itulah yang telah memerdekakan saudara dan saya. Maka hidup di dalam kebenaran artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lihat diri kita, saudara kasih dalam Tuhan. Apakah hidup kita, sudahkah kita sesuai dengan firman Tuhan? Saudara tidak perlu jawab hari ini. Tetapi mari kita buktikan selepas dan keluar dari gereja ini. Kita buktikan bahwa kita menjadi pelaku sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Pelaku sesuai dengan firman Tuhan artinya memiliki prinsip. Apa itu? Itu berkata tidak terhadap segala kejahatan. Maka dari saya katakan, ya, mengambil barang orang lain, apalagi masuk ke dalamnya,
itu adalah sebuah kejahatan. Tentu itu tidak dibenarkan. Namun apa daya? Karena manusia sudah dipenuhi dengan emosi amarah. Sehingga pada akhirnya mereka salurkan emosi dan amarah mereka, nafsu mereka, untuk memiliki yang bukan menjadi miliknya. Saya mengingatkan kepada kita warga gereja jemaat yang Tuhan kasih. Mari. Bagian kita berdoa dan tidak melakukan hal yang demikian. Hidup sesuai dengan firman artinya kita bertindak dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Itulah hidup di dalam kebenaran. Menjauhkan hidup kita dari segala bentuk kejahatan. Amin. Berkata tidak terhadap segala bentuk kejahatan. Sebab dengar baik, kejahatan itu adalah dosa. Dan kita mengerti dan kita sangat tahu upah dosa adalah maut. Maka jauhkanlah diri kita dari segala kejahatan. Sebagai anak-anak sekolah yang masih SMA, SMP, SMA atau kuliah, belajarlah yang baik. Jangan lupakan firman Tuhan. Pengetahuan akan membuat kecerdasan orang. Tapi kecerdasan orang tidak akan mencapai kepada kesempurnaan keserupaan kepada Kristus. Akan tetapi ketika di dalam perjalanan kehidupanmu sejak dari remaja, anak muda, engkau terus membangun manusia rohanimu. Maka apa yang engkau sedang dambakan dan impikan dalam hidupmu untuk tercapai, maka itu maka engkau akan dapatkan itu. Katakan amin. Tetapi ketika orang lupa untuk bagaimana membangun manusia rohaninya, ketika apa yang dia capai, maka ketika apa yang dia capai itu, yang dia capai itu justru akan membuat menindas orang lain. Apa yang dia capai itu justru untuk membuat kerugian orang lain. Apa yang dicapai tersebut akan membuat satu kejahatan. Tetapi jika kita semakin mendewasakan manusia rohani kita, maka apa yang kita capai tersebut kita peroleh dan kita bagikan dan kita menjadi berkat. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita sadari apabila Kristus telah mati bagimu dan bagi saya, Dia yang telah memperdamaikan kita kepada Allah Bapa. Sebab apa? Sebab Kristus telah membayar lunas hutang saudara dan saya. Itu sebabnya dikatakan muliakanlah Kristus melalui hidup saudara dan saya, dan tubuh kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Sehingga kita menjaga hidup kita supaya tetap kudus. Sebab tujuan kekristenan saudara dan saya adalah dalam keserupaan kepada Kristus. Tapi tipe dan cara perilaku kehidupan orang Kristus adalah menjaga kehidupan mereka supaya tetap kudus. Katakan amin. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Hidup kudus adalah satu-satunya cara atau gaya hidup orang percaya. Itulah bentuk wujud kita mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Galatia 5 ayat 13 berkata demikian, bahwa saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Mari lihat kiri kanan saudara. Lihat kiri kananmu. Lihat kiri kanan saudara. Jangan pergunakan apa? Kemerdekaan untuk berbuat dosa lagi. Dosa nehi, katakan nehi. Tidak untuk segala kejahatan, katakan tidak untuk segala kejahatan. Pak, saya tidak pembunuh, Pak, saya tidak pencuri. Membenci orang lain itu pembunuhan. Ya. Makanya sebagaimana apa yang tadi kemarin pagi saya sampaikan ya, dalam menara doa pagi. Jangan lagi ada kebencian. Tapi yang adalah belas kasihan kepada orang lain. Saudara, kita tidak membenci rekan teman keluarga kita yang mereka sedang berdemonstrasi. Sebab memang itu adalah hak seluruh warga negara Indonesia.
Ya, tetapi yang kita benci adalah perilaku-perilaku yang dimana mungkin karena tersusupi yang pada akhirnya merugikan orang lain. Itu yang menjadi beban doa kita supaya mereka disadarkan oleh Tuhan. Sebab itu tidak patut dan tidak layak. Dan biar kita berjuang dan kita terus berdoa supaya negeri ini aman, negeri ini tentram, dan negeri ini semakin diberkati Tuhan. Sehingga seluruh penduduknya mereka sejahtera. Karena ada Tuhan yang memberkati bangsa dan negeri kita tercinta Indonesia ini. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Yang kedua, apabila Kristus telah memerdekakan kita. Yang kedua yaitu milikilah cara hidup yang baik. Coba tolong bantu saya di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Salah seorang bantu saya baca. 1 Petrus atau tampilkan di situ Bang Richard. 1 Petrus 2. Oh ya, kita baca bersama-sama, ada di sini. Ya. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat dan pada hari, katakan amin, supaya dapat memuliakan Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, dengan cara hidup yang baik ini, maka kita sedang mempermuliakan Tuhan. Ini menyenangkan Tuhan, saudara. Sebagai orang tua, tentu kita senang melihat anak-anak kita berbuat baik. Amin. Sebagai orang tua tentu kita senang melihat anak-anak kita dengar nasihat kita. Sebagai orang tua tentu kita senang ketika lihat anak-anak kita patuh. Sebagai orang tua tentu kita senang melihat anak-anak kita, mereka hidup takut akan Tuhan. Katakan takut akan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, proses pertobatan yang kita lakukan adalah cara bagaimana kita berpindah dari hamba dosa kepada hamba Allah. Maka kepada kita disematkan yaitu predikat sebagai hamba Allah. Jadi hamba Allah bukan hanya orang-orang, bukan sekedar orang-orang yang ada di atas mimbar ini seperti saya. Tapi semua kita ini adalah hamba Allah, saudara. Coba lihat kiri kanan saudara, tatap wajahnya. Nampak tidak hamba Allah? Halo? Coba lihat kiri kanan saudara. Kau marah-marah terus sama aku dari kemarin. Yuk kemon saudara, perhatikan. Kita itu punya predikat sebagai hamba Allah. Jangan pergunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan. Saudara, memang kalau kita lihat negeri kita ini bagaimana sekarang. Korupsi yang sudah semakin mengakar. Rasanya mungkin pemimpin ataupun orang-orang yang hebat di negeri ini seakan seperti kayak putus asa. Gimana lah perbaikinya negeri ini. Dulu zaman Orde Baru dibilang, ya banyak kolusi, ya korupsi, nepotisme. Sekarang kalau dulu sembunyi-sembunyi gitu kan. Kalau sekarang secara massal. Enggak ada lagi malunya. Enggak ada lagi takutnya. Bahkan yang lebih menyedihkan saudara. Kita ingat ketika bantuan bansos. Siapa pelakunya itu? Sebelum peristiwa sekarang ini yang kemarin ini. Siapa pelakunya itu? Nama-nama orang Kristen, warga gereja saudara. Apa yang sedang dipertontonkan oleh warga gereja, dipertontonkan gereja Tuhan hari-hari ini. Sangat-sangat mempermalukan Tuhan.
Rasul Paulus sedang ngomong kepada orang-orang Yahudi supaya kamu memiliki cara hidup yang baik di luar daripada orang Yahudi. Apa yang kita pertontonkan, saudara kasih dalam Tuhan? Belum lagi ada istilah, ya bayangkan mulai dari, ya mungkin saya nggak tahu masuk sekolah, kuliah ataupun cari kerja, ya kan harus bayar ataupun mau supaya naik jabatan, kan itu yang tersaji sekarang di media. Dan itu memang tidak dipungkiri. Orang untuk memperoleh jabatan posisi tertentu, maka dia harus keluarkan uang untuk nyogok. Coba bayangkan, misal dia keluarkan katakanlah 100 juta. Ketika dia duduk sebagai pejabat, dia harus cari 100 juta itu untuk kembaliin. Betul enggak? Belum untuk keuntungan dia. Ini. Nah bagaimana caranya saudara kasih, kita perhatikan ini. Saudara kasih dalam, maka cara hidup yang baik dikatakan milikilah sikap hidup yang takut akan Tuhan. Tuhan tidak melihat, manusia tidak melihat, tetapi Tuhan melihat, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi jangan dilegalkan, jangan dimulai praktek-praktek korupsi. Dimulai dari rumah, nyogok. Anak saya kalau dulu, kalau waktu si Anes nangis atau minta beli apa, ya saya nggak akan pernah belain supaya dia diam terus kemudian saya sogok, saya kasih sesuatu uang atau apa supaya dia diam. Enggak. Biarin dia nangis. Kadang-kala kan kita supaya anak kita diam, ya kan? Kita bela-belain tuh. Yang satu orang tuanya udah marah karena anaknya nggak benar. Terus kemudian yang satu orang tua yang satu bela. Ya udah kasih aja lah. Ah, itu nyogok saudara. Jadi dari kecil udah kita ajarin kadang-kala. Itu udah termasuk nyogok saudara. Nah makanya hati-hati saudara kasih dalam Tuhan. Ajar dan didik anak-anak kita. Kita mulai dari pranata terkecil yaitu keluarga. Suami, istri, anak-anak. Kita ajar anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Kita mulai dari rumah kita. Sebab kita percaya dari hal yang terkecil itu akan buat ubah menjadi mengubah negeri ini. Atau ketika kita ubah diri kita. Supaya tidak berlaku korup. Tidak melakukan kejahatan. Maka ini akan mengubah orang-orang di sekitar kita. Maka ini akan memuliakan Tuhan. Katakan memuliakan Tuhan. Mari, ajar. Demikian juga dari gereja ini. Ya, makanya saya ingatkan kepada jemaat. Baik di sini maupun saudara di luar. Saudara lagi makan. Engkau punya sampah, ambil. Ada tempat sampah. Pak, itu sudah ada yang bayar. Betul sudah ada yang bayar, saya setuju. Tapi kalau kamu tidak, nuranimu tidak tergerak untuk melakukan itu, maka dimanapun engkau akan tidak memandang dan tidak menghargai orang lain. Nggak susah kan? Ada kotoran, ada sampah, ambil. Selesai ibadah sudah ada yang bersihin saudara. Petugas yang ditugaskan oleh perusahaan di tempat ini. Tetapi kita sebagai warga gereja, mari kita pertontonkan bagaimana kita mempermuliakan Tuhan dengan mengaplikasikan kehidupan yang baik di tengah-tengah orang yang belum percaya kepada Kristus. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita mulai dari komunitas yang terkecil kita. Sehingga apa? Sehingga orang akan mengenal siapa Tuhan, siapa Allah yang kita sembah, dari perbuatan-perbuatan kita. Dari perbuatan saudara dan saya. Kalau misalnya saya mengingatkan kepada jemaat untuk engkau beribadah. Sama juga seperti di kantor. Saya mengingatkan anak-anak supaya mereka beribadah. Suatu saat ketika saya ke kantor pusat saudara, saya dengar ibadahnya semakin menurun. Atensi dari karyawan-karyawan. Selesai ibadah, karena saya lihat
cuma ada 10 orang. Padahal di sana mungkin kalau kumpulin lebih daripada 20 orang. Tahu nggak saudara? Saya suruh kumpulin semua, saya panggil. Masuk dalam ruang meeting, saya nasihatin mereka, saya bilang, saya tidak punya kepentingan apa-apa kalau saya meminta supaya kalian beribadah. Kepentingan saya satu, supaya engkau mempunyai perilaku sikap hidup yang benar sesuai firman Tuhan. Tadi pagi kan disampaikan, begitu agungnya ibadah itu memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Jadi jangan pungkiri, jangan abaikan. Sebab di dalam ibadah ada kuasa Allah. Firman Tuhan yang akan mengubah, mentransformasi kehidupan kita. Dari perilaku yang jahat menjadi perilaku yang baik. Sehingga hidup kita berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan. Apabila Kristus telah memerdekakan kita, maka waktu ini adalah sebuah kesempatan. Katakan kesempatan. Bukan untuk berbuat jahat. Bukan untuk menindas orang. Bukan untuk menjajah orang. Tetapi satu kesempatan bagi saudara dan saya, yang mana hidupmu sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Tidak ada yang kita lakukan, tapi kita diselamatkan oleh Dia. Maka patutlah bagi saudara dan saya untuk mengucap syukur dengan mengambil bagian di dalam kesempatan ini, mengabdi kepada Tuhan untuk melayani. Katakan melayani. Saudara kasih dalam Tuhan. Ada dua pelayanan. Melayani hati Tuhan untuk tetap bersikap dan melakukan, memiliki perilaku yang baik di tengah mungkin orang-orang yang tidak berperilaku baik. Tetaplah untuk berperilaku baik. Hukum moral itu saudara, perilaku itu. Maka Yesus katakan kan di dalam ketika khotbah di bukit. Ya, kalau kamu dibenci orang jangan benci. Kalau orang menganiaya kamu jangan balas dengan aniaya. Itu masih sampai saat ini saudara. Itu harus kita kerjakan. Itu harus kita lakukan. Saudara kasih dalam Tuhan. Kemerdekaan rohani kita bukan alasan untuk hidup sembarangan lagi. Tapi kesempatan untuk Tuhan dan sesama. Sekali lagi. Kemerdekaan rohani yang telah Tuhan berikan bagi saudara dan saya yang dulu kita diperbudak dosa. Bukan lagi hidup sembarangan. Tidak tertata. Tidak tertib. Tidak disiplin. Tapi orang-orang yang dapat menghargai karya Kristus Yesus adalah orang-orang yang disiplin, tertib, patuh, tunduk dan tahu. Mengerti bagaimana begitu berharganya hidupnya. Karena Kristus sudah mati di kayu salib. Maka dia mengabdikan dirinya dan menjauhkan hidup dari segala bentuk kejahatan. Tapi di luar sana kan banyak pembelaannya bilang begini. Pak namanya juga manusia. Saya kan masih manusia, namanya gue masih hidup. Saudara, saya kemarin pelayanan di Tangerang, ucapan syukur, setelah ibadah saya ngobrol lah, ada satu keluarga. Dan kemudian dia cerita, karena ada teman kantor juga dulu tapi udah keluar, dan kemudian istrinya tahun kemarin yang meninggal, ya tinggal daerah Tangerang, tahun kemarin meninggal. Dan si bapak yang ketemu dengan saya kemarin selesai ibadah ini, dia cerita bahwa dia sudah menemukan calon pendampingnya kembali. Saya tanya dong, kan dia duda, gak ada masalah dia menikah lagi. Betul ya? Itu Alkitab ajarkan. Saya tanya dong siapa pendampingnya. Dan ternyata dia cerita, iya dulu ada teman kantor saya dulu, dia bilang gitu. Tinggal di Sumatera sana. Tapi sekarang dia sudah jauh-jauhan sama suaminya. Jadi saya kenalin lah dia bilang gitu. Waduh. Terus saya bilang. Terus ya semoga mereka bisa jadi. Walah.
Enggak boleh dong. Ya kan mereka udah jauh-jauhan dia bilang. Kan gak apa-apa dong. Salah ya, kebenaran adalah kebenaran. Truth is the truth. Kebenaran adalah kebenaran. Tidak ada yang dapat mengganggu, tidak yang dapat menggugat. Dia berdiri di atas kebenaran itu sendiri. Manusia mencoba dengan akal pikiran. Mungkin sifatnya seperti kayak menolong. Padahal gak tahu ini menjebak saudara. Saya tanya, terus suaminya masih ada? Masih, dia bilang itu. Ya kamu harus sampaikan, itu gak boleh. Saudara kasih dalam Tuhan. Itu gak boleh. Jadi kita tahu bahwa kita diberkati di gereja, saksi, di depan saksi, di hadapan Allah dan di hadapan jemaat dipersatukan dalam nikah yang kudus. Ini pernikahan ini saudara kasih dalam Tuhan bukan janji antar manusia dengan manusia. Manusia dengan manusia janji itu bisa diabaikan, bisa dibatalkan saudara. Tapi janji kita dengan Allah bahwa pernikahan itu adalah covenant Allah, perjanjian Allah. Tidak yang dapat membatalkan dan tidak yang dapat menggugat dan tidak yang dapat memisahkan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah. Kecuali oleh karena kematian. Jadi jika selama ya ada apa haleluya. Berkat yang spesial buat seorang janda. Kalau saudara baca di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bagaimana kekuatan iman seorang janda. Betul kan? Janda di Sarfat. Janda di dalam Perjanjian Baru, bagaimana ketika Yesus melihat seorang janda yang memasukkan 2 peser, memberikan persembahan. Saudara memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Jadi kalaupun dapat pendamping, pastikan bahwa dia tidak terikat dengan covenant Allah. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, itu kan sama saja membuat memultiplikasikan dosa saudara. Kalau orang pasangannya masih hidup terus mau menikah lagi, itu dosa. Katakan dosa. Jadi jangan terlibat di dalam kejahatan demi kejahatan kembali. Saudara kasih dalam Tuhan, dan bukti orang yang menghargai, mencintai kemerdekaan, maka kita harus mengisi hidup kita dengan melayani. Nilai apa yang kita berikan kepada Tuhan yang telah menebus kita menjadi umat yang merdeka, kecuali untuk mengabdi kepada Tuhan lewat pelayanan yang kita lakukan. Di dalam kitab Galatia 5 ayat 13 berkata, jangan pergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Terakhir dikatakan, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mari ambil bagian, mari kita melayani. Yang setuju katakan amin. Melayani perasaan Tuhan tadi yang pertama, menjauhkan hidup kita dari segala kejahatan dan tidak hidup di dalam kejahatan. Melayani yang kedua, layanilah pekerjaan Tuhan. Amin. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Bagaimana supaya orang diselamatkan dan terima Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, ada 3 ya panggilan kepada orang percaya. Untuk bagaimana mereka mempergunakan karunia dan talenta untuk kemuliaan Tuhan. Dan orang terpanggil untuk hal itu. Dan saya mencatat ada 3 panggilan bagi orang Kristen. Panggilan yang pertama yaitu apa? Panggilan pertobatan. Panggilan pertobatan orang bisa nolak. Orang bisa bilang tarsok. Ya, saya belum siap. Aku masih banyak kejahatan, aku masih suka bohong, aku masih suka nipu. Orang bertobat, orang bisa menolak.
Panggilan yang kedua yaitu panggilan melayani. Melayani pun sama, saudara. Orang bisa nolak. Ayo Pak, ayo kita melayani sama-sama. Orang bisa nolak, saudara. Tetapi panggilan ketiga, tidak yang dapat menolak. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak. Yaitu panggilan kematian. Yang pertama bisa ditolak, yang kedua bisa ditolak. Tetapi yang ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat menolak. Yang mari dikatakan amin. Kematian adalah sebuah kepastian bagi manusia yang hidup. Tetapi pertanyaannya, apakah ketika kematian itu mendekati atau ajal itu mendekati kita, apakah kita telah siap? Sama saudara. Ada orang yang tidak ke gereja ketika dalam situasi kondisi yang saat ini. Apa yang dia takutkan? Karena dia belum siap mati meninggalkan dunia ini. Karena dia lebih mencintai apa yang dia miliki. Kalau apa yang dia miliki hilang nanti, dia akan menderita, dia akan menangis. Padahal Yesus dengan jelas bilang, jangan cintai dunia. Karena dunia akan mengecewakan. Dunia justru menganiaya Yesus. Ada orang lebih mencintai dunia ini. Sehingga mereka tidak siap akan ketika kematian menghampiri dia. Tetapi saya percaya orang yang telah bertobat, hidup benar, menjauhi kejahatan, melayani Tuhan. Maka ketika kematian itu mendekat kepada dia, dan dia akan berkata, saya siap. Karena dia tahu dia adalah mempelai Kristus. Katakan amin. Yang menyukakan Yesus selama hidupnya. Dan saya berdoa, biarlah jemaat-jemaat yang Tuhan kasihi. Kita telah merdeka, biarlah hidup kita jangan berbuat dosa lagi. Dan milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa ini. Dan biarlah waktu yang kita miliki adalah kesempatan untuk mengabdi, melayani Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya jemput para pelayan maju ke depan. Damailah. Mari saya jemput saudara bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus sudah memerdekakan kami. Maka kami akan pergunakan waktu kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, Damailah Indonesiaku. Damailah Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesia. Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan damai dengan lawatan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau boleh memerdekakan bangsa kami, Engkau juga memerdekakan setiap kami. Begitu pula Tuhan dengan situasi kondisi saat ini Tuhan, Engkau yang akan pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik saudara. Sembari kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa, kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu, kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis ada full gabungan yang bertempat di Asera One West. Dan pada hari Sabtu kita ada morning prayer jam 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu kita akan beribadah kembali di Food Nation Lantai 2, Bekasi Cyber Park, yang akan dilayani oleh Pendeta Rudi Siregar, STH. Gereja kami juga melayani pelayanan jemaat, seperti baptis Islam, doa, penyerahan anak, dan lain-lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi. Mari saya undang untuk kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita yang kedua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan rendah hati bersyukur di hadapan Tuhan. Kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya kami gak perlu takut Tuhan. Kami udah merdeka di dalam Tuhan. Tuhan udah kasih kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami mau lepas dari yang namanya dosa. Kami mau hidup melayani Tuhan. Dan kami mau setia sama panggilan Tuhan. Terima kasih buat firman yang begitu luar biasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami, buat Ibu Gembala kami, buat Om Rudi, Tante Vivi Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, kami punya gembala yang baik. Terima kasih buat setiap tuntunan Tuhan melalui gembala kami Tuhan. Terima kasih buat setiap doa, tuntunan, firman yang boleh kami terima melalui gembala kami Tuhan. Kami mau perkatakan berkat Tuhan buat gembala kami. Biar dalam tiap pelayanannya penuh kuasa dan urapan Tuhan. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan. Berkati keluarganya Tuhan, Nathan, Anes, Pak Gembugem dalam setiap pekerjaan. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah-limpah. Berikan kesehatan, damai sejahtera, panjang umur. Dan apapun yang jadi pergumulan keinginannya Tuhan wujudkan sesuai waktunya Tuhan. Tuhan kami bersyukur pada hari ini kami boleh datang Tuhan ke tempat ini. Kami tahu bukan sebuah kebetulan, tapi ada maksud Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami hanya bisa berserah kepadamu Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ke depan, kami mungkin gak ngerti, kami terbatas Tuhan Yesus. Tapi kami bersyukur, kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kami punya Tuhan yang begitu hebat. Kami tahu kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir. Tuhan selalu jadi jawaban buat setiap masalah kami. Tuhan selalu jadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat 1 minggu ke depan, biar apapun yang kami hadapi Tuhan, kami boleh hadapi bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun prosesnya kami pasti keluar sebagai pemenang karena kami punya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan, kami tahu ini gak seberapa, tapi kami serahkan kepadamu ya Tuhan, sebagian dari apa yang kami miliki. Sebab kami tahu Tuhan, apapun yang kami miliki itu haknya Tuhan dan itu kepunyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami biar boleh Tuhan pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami arahkan hati kami kepadamu untuk menerima berkat daripadamu. Daerahku dan
Mari angkat tangan saudara. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus senantiasa menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin.